serta Papa. Saya Manuel Sandro Manula. Saya Perdana. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi keluarga negara Indonesia. Langsung ya. Iya. Selamat menyaksikan teman-teman. Negara adalah entitas yang abstrak dan yang tampak hanyalah unsur negaranya saja, seperti penduduk, pemerintahan, dan wilayah. Penduduk merupakan seluruh orang yang berdomisili di suatu negara, baik itu masyarakat asli maupun pendatang atau yang masuk dengan warga negara asing yang tengah berlibur maupun bekerja dan menetap untuk sementara waktu di negara tersebut. Warga negara adalah suatu hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu negara. Secara sederhana, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa, memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut pada keturunan, tempat kelahiran, atau berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Sementara itu, warganegaraan memiliki sifat yang dapat menunjukkan hubungan maupun ikatan antara negara dengan warganya. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi, kewarganegaraan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Jadi, dari pengertian kewarganegaraan tersebut, maka kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, seperti berikut ini. 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis, yaitu kewarganegaraan yang ditandai dengan adanya ikatan hukum di antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan yang kedua yaitu dalam arti sosiologis, yaitu kewarganegaraan yang bukan hanya ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ditandai dengan ikatan emosional seperti ikatan nasib, ikatan perasaan, ikatan sejarah, ikatan keturunan, dan ikatan tanah air. Kata ikatan ini lahir sebagai penghayatan dari warga negara yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang di Indonesia, warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain. Kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan warga negaranya. Di Indonesia terdapat 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis menentukan berdasarkan orang tua tanpa memperhatikan tempat kelahiran. Ini berlaku di negara-negara yang tidak terbatas oleh lautan seperti negara-negara di Eropa kontinental, dan Cina. Asas ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk mengurangi jumlah warga negara keturunan asing, mempertahankan hubungan antara negara dan penduduk negaranya, dan meningkatkan semangat nasionalisme. Lalu yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli berlaku jika seseorang mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Ini banyak diterapkan di negara-negara imigran seperti Amerika, Australia, dan Kanada. Namun semua negara kelahiran menentukan kenegaraannya. Misalnya, di Indonesia, seseorang yang lahir di wilayah hukum Indonesia menjadi penduduk negara Indonesia. Lalu yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan suatu kewarganegaraan untuk setiap orang. Menurut asas satu ini, seseorang tidak diperbolehkan memiliki kewargaan lebih dari satu. Lalu yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang dimana menentukan status dari kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Ketika anak tersebut mencapai umur 18 tahun, maka anak tersebut harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Status atau identitas dari kewarganegaraan merupakan posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi dalam suatu negara yang diakui oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku di negara tersebut. Beberapa suatu kewarganegaraan yang dapat terjadi dikarenakan permasalahan ini diantaranya adalah hanya satu, apatrid. Status kewarganegaraan apatrid merupakan status kewarganegaraan seseorang yang sama sekali tidak memiliki status kewarganegaraan. 2. Bipatrid. Bipatrid adalah seseorang yang mempunyai hubungan status kewarganegaraan ganda. Hukum internasional menyatakan bahwa sebagai bentuk kedaulatan masing-masing,
masing-masing, maka setiap warga negara berhak untuk menentukan warga negaranya sesuai dengan peraturan perundang-undang berlaku pada negara tersebut. Ya, multipedia, status warga negara multipred merupakan status sebagai seseorang yang mempunyai keluarga negara lebih. Di Indonesia adalah beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan. 1. Karena kelahiran. Seseorang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia jika dilahirkan di wilayah Indonesia. 2. Karena kewarganegaraan. Karena kewarganegaraan adalah proses pemberian oleh negara Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat. Yang ketiga, karena dikabulkannya oleh permohonan. Seseorang dapat memperoleh status rakyat Indonesia setelah mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditentukan. Yang keempat adalah karena perkawinan. Jika seorang menikah dengan warga negara Indonesia, maka pasangan tersebut berhak memperoleh status warga negara Indonesia. Yang kelima yaitu karena turut ayah dan atau ibu. Anak yang masih di bawah umur dapat menjadi warga negara Indonesia jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Yang keenam yaitu karena pernyataan. Seseorang yang memiliki hak menjadi warga negara Indonesia dapat menyatakan keinginan secara sukarela. Yang kelima yaitu dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang resmi yang telah diterbitkan oleh instansi pelaksana. Contoh dari data kependudukan meliputi yang pertama yaitu biodata penduduk. Keterangan yang terdapat pada biodata penduduk yaitu tentang data diri dan atau informasi dasar dari keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir. Yang kedua yaitu kartu keluarga. Kartu keluarga terdapat di kartu keluarga yang itu adalah nama, susunan keluarga, hubungan dalam keluarga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu EKTP atau kartu tanda penduduk elektronik. Kartu tanda penduduk elektronik terdapat di sana chip untuk terdapat barcode tentang data diri dari kartu tanda penduduk itu. Yang keempat, surat keterangan penduduk. Dokumen yang paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, nik, jenis kelamin, tempat tinggal, tempat tinggal lahir, alamat, dan agama. Kelima, akte pencatatan sipil. Surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat negara, yakni pejabat catatan sipil mengenai peristiwa-peristiwa yang menyangkut kependudukan hukum sesuai seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak atau juga penggantian nama. Tapi bohong. Masa iya nampak weh? Oh iya. Yang di negara baik itu Iyo sanguinis susahkan. Terus sanguinis ketahuan. Ketiga, karena